bersyukur Tuhan jika Tuhan mempertemukan kami di dalam minggu yang kesekian kalinya kami menjalankan ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami sehingga setiap siswa yang ada di rumah Tuhan boleh mengawal dan memberkati, sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat, mari kita nyanyikan bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
kita untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai sumber kekuatan iman percaya di dalam mengiring Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Konsentrasikan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, karena anak-anak-Mu rindu untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk tema ibadah pada pagi ini yaitu dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam Kristus. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti dewasa adalah pribadi yang mencapai umur akil balik. Bukan anak-anak, juga bukan remaja lagi. Akil balik berarti memiliki kematangan di dalam hal berpikir dan pandangan yang luas dan sebagainya. Ini menurut pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam hal yang sifatnya jasmania. Tetapi di dalam Alkitab tidak hanya dewasa secara jasmania, tetapi juga dewasa secara rohani. Menurut pandangan Alkitab, dewasa seperti apa yang kita baca dari ayat firman Tuhan itu, ada kata sempurna. Sempurna dalam bahasa Yunani ditulis dengan istilah teleos, yang berarti dewasa, yang berarti memiliki kematangan di dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Kedewasaan bukan ditentukan oleh lamanya kita mengikut Kristus, lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi kedewasaan sejauh mana kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu pertanyaan anak-anak yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau kehidupan kita sendiri secara pribadi jauh daripada Tuhan? Makanya Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa jemaat di Korintus itu tidak memiliki kedewasaan secara iman karena mereka dianggap seperti anak-anak atau imannya kekanak-kanakan. Imannya tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Imannya bertumbuh tidak seperti yang diinginkan oleh Kristus di dalam kehidupan gereja atau di dalam kehidupan orang percaya. Ini dalam hal istilahnya
iman yang tidak bertumbuh dikatakan iman yang belum dewasa atau iman yang belum matang, tidak memiliki pengenalan akan Allah di dalam kehidupan gereja secara pribadi. Tetapi ada contoh yang lain. Ada seorang pemuda yang bernama Timotius, adalah orang yang memiliki kedewasaan rohani atau kedewasaan secara iman. Timotius yang muda harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, ini yang patut ditiru, ini yang patut diteladani di dalam kehidupan Timotius orang muda, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Di dalam hal perkataan, di dalam hal ucapan, di dalam hal perilaku dan sebagainya. Sehingga melalui setiap kesaksian kita sebagai anak Tuhan, maka semuanya itu bisa menjadi berkat bagi rekan dan teman-teman kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi mengajar kepada kita, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada para murid dengan demikian, haruslah kamu sempurna karena Bapamu juga sempurna. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus memiliki perilaku yang berbeda. Kita harus memiliki perilaku yang benar-benar berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, perilaku yang harus ditunjukkan oleh para murid itu harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya pada saat itu. Yaitu kita harus menunjukkan, kita harus menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa diteladani oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Alkitab juga mengatakan demikian, bahwa kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang Kristen harus mencerminkan kedewasaan secara rohani sebagai murid Kristus. Yang pertama, dewasa di dalam Kristus harus menjadi garam dan terang dunia. Ya. Dewasa di dalam Kristus harus menjadi garam dan terang dunia. Terang dan garam itu harus nampak di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi garam dan terang itu harus nampak secara pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, maka kita harus memiliki kedewasaan di dalam Kristus, harus mengalami pembaharuan hidup hari ke hari, terus menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi pembaharuan budi itu kita memiliki kedekatan, kita memiliki pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka semuanya, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, semua akan dibaharui di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta sumber hikmat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dewasa dalam Kristus yang ketiga adalah kita harus berakar, kita harus bertumbuh, dan kita harus berbuah
di dalam Kristus Yesus. Tidak gampang anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berakar, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berbuah di dalam Kristus, kalau di dalam kehidupan kita sendiri secara pribadi tidak menunjukkan iman Kristen yang sejati, iman Kristen yang benar-benar berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, apabila ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita harus memiliki karakter yang dewasa sebagai murid Kristus. Kita harus memiliki karakter yang sempurna sebagai milik Kristus. Walaupun kita sendiri adalah orang berdosa, tetapi kita harus mengalami pembaruan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa istilah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Berakar berarti kita harus memiliki relasi, komunikasi, memiliki kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka pertumbuhan secara rohani itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan anak-anak pada pagi ini senantiasa membawa kehidupan kita semakin dewasa, semakin matang di dalam Kristus, di dalam hal rohani, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi ini. Kiranya kami juga boleh memahami, mengerti, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Jadikan kami terang dan garam bagi orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan, supaya orang lain melihat perbuatan kami, orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami semua. Dan kami memohon penyertaan dan belas kasihan Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari,
mengakhiri ibadah pada pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua untuk petugas hari ini yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau memberkati setiap aktivitasnya, sehingga melalui kehidupan anak-anak kami yang bertugas nantiasa melihat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan jadikan mereka semua orang yang takut akan Engkau. Terpujilah Bapa di surga. Inilah seruan doa kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.